Ya, ya, sudah, Bu. Sudah ya, kita mulai ya. Assalamualaikum, selamat malam Bu Nurkolis. Waalaikumsalam, selamat malam Bu Titin. Apa kabar hari ini Bu Titin? Alhamdulillah saya sehat Bu. Bagaimana kabarnya jenengan? Ya, Alhamdulillah saya juga sehat hari ini dalam kondisi baik Bu Titin. Hari ini kita mau ngobrol apa ya Bu Titin? Saya ingin mengobrol tentang bagaimana sih dapat memotivasi rekan sejawat saya untuk dapat menguasai IT, Bu. Karena rekan sejawat saya itu masih muda-muda, Bu. Tetapi ya itu masih motivasinya untuk belajar itu loh Bu kurang. Sehingga mereka besok kalau sudah mahir IT bisa dapat menjalankannya secara mandiri, Bu. Seperti itu, Bu. Baik Bu Titin. Lantas apa menurut jenengan yang menjadi indikator keberhasilan dari apa kita bincang santai ini Bu Titin? Jadi kira-kira nanti apa kedepannya dari percakapan ini, apa kira-kira nanti masalah Bu Titin ini ingin solusinya seperti apa? Saya ingin menjadi seorang motivator bagi teman sejawat saya, Bu. Setidaknya bisa menjadi jembatan ketika mereka mau belajar IT. Dan ketika saya inginnya fokus ke pekerjaan saya dan tidak ada teman yang mengganggu konsentrasi atau menambahi beban kerja saya. Sehingga mereka dapat sendiri melakukan tanggung jawabnya, Bu, ketika seperti saat ini ya, Bu, ya, membuat perangkat pembelajaran atau apa membuat soal-soal atau besok dalam pengerjaan rapot mereka tidak bergantung kepada saya atau teman lain yang mahir IT, Bu. Kira-kira menurut Bu Titin, apa yang bisa sekiranya dilakukan untuk mengubah pola kerja atau apa ya, pola iklim yang ada di tempat Bu Titin ini menjadi lebih baik lagi? Sebenarnya saya sudah melakukan banyak hal, Bu, untuk membantu rekan sejawat saya itu. Tapi dari hari ke hari, rekan sejawat ini kok malah tergantung kepada saya dan mungkin teman yang yang ahli IT. Kalau misalkan saya sibuk, ya minta bantuan lah, bukan bertanya lagi, tetapi minta bantuan kepada teman yang ahli IT tersebut. Kalau tentang usia sih seperti tadi Bu yang sudah saya sampaikan, mereka itu masih muda dan tergolong usianya itu masih produktif ya Bu. Tapi saya menjadi sedikit terbebani begitu Bu, karena secara terus-menerus jika ada pembagian tugas yang ditujukan pada teman saya itu, mereka malah membebani dengan tugas mereka itu kepada saya. Sehingga nanti tugas saya menjadi double-double seperti itu, Bu. Kalau saya lihat seperti itu, jika berada pada level 1 sampai 10, Bu Titin itu sekarang ini pada level berapa, Bu? Kalau dari permasalahan yang sedang saya hadapi, karena rekan saya sejawat saya tadi masih belum mau berubah, saya masih berada di level 5, Bu. Ya. Kalau terus untuk kedepannya, Bu Titin yang ingin tingkatkan ke level berapa, Bu Titin? Dari keadaannya seperti ini ingin dari keadaan level tadi ya 5 ya. Ya. Nanti menjadi level berapa? Untuk kedepannya saya menginginkan paling tidak itu berada di level 7, Bu, agar saya bisa meningkatkan profesionalisme saya sebagai seorang guru penggerakkan sejawat saya belajar khususnya IT, Bu. Sekarang pola pendekatan apa yang Bu Titin sudah
melakukan agar dalam merupakan perubahan tadi jenengan bisa lakukan dengan baik? Saya akan melakukan pendekatan secara personal kepada teman sejawat saya, setidaknya dengan menyadarkan teman saya akan pentingnya belajar, Bu. Karena dengan belajar itu tidak ada rugi, Bu. Karena belajar itu secara berkelanjutan. Tidak ada, pasti dengan belajar itu kita akan menguntungkan kita sendiri. Ya, karena tidak tergantung lagi pada orang lain ketika melakukan tugas pokok sebagai seorang guru. Pentingnya guru menguasai IT, apalagi pada zaman sekarang ini ya Bu ya. Kita dibebankan terkait penggunaan IT itu secara terus-terusan Bu, seperti kita harus belajar PMM, terus lagi yang ada di Bojonegoro itu kita harus melakukan pekerjaan mengisi Simantap juga itu ya Bu. Itu kan juga IT yang dibutuhkan agar jika mereka sudah menguasai IT dengan baik, mereka akan mudah melakukan pekerjaannya. Baik, Bu Titin. Saya ingin bertanya lagi, Bu Titin, selama ini hal-hal baik apa saja yang sudah dilakukan oleh Bu Titin selama ini dalam bagaimana memotivasi teman untuk bisa meningkatkan kompetensinya dalam IT? Mereka kadang sudah mengikuti, bukan kadang ya Bu, sering mengikuti KKG, ya mengikuti workshop di PMM, terus mengikuti webinar-webinar, akan tetapi mereka itu dalam mengikutinya tidak sampai dengan selesai Bu. Pekerjaannya masih mungkin tidak sampai tahap selesai, tidak ada yang mengumpulkan. Kalaupun mengumpulkan biasanya masih meminta bantuan kepada saya untuk mengerjakan tugas tersebut, Bu. Baik. Iya. Terus siapa dan apa yang dapat membantu Bu Titin dalam menjaga komitmen ini supaya meningkat? Kira-kira menurut Bu Titin siapa saja yang bisa jenengan ajak untuk berkolaborasi untuk memecahkan untuk menghadapi persoalan Bu Titin, untuk menghadapi persoalan yang Ibu Titin sedang alami. Saya akan meminta itu dari kepala sekolah Bu yang pertama, terus dan juga kepada rekan sejawat lain untuk saling saling menjaga mengingatkan komitmen awal dan membuat komunitas belajar yang menjadi wadah kita untuk belajar dan berbagi, terus selalu berupaya menjaga komitmen belajar di wadah tersebut, Bu. Oh. Lantas bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching kita hari ini? Mungkin apa yang nantinya Bu Titin akan lakukan setelah Bu Titin mengutarakan tadi ya apa yang sudah menjadi komitmen, bagaimana menguatkan komitmen itu tadi. Saya akan selalu bersemangat, Bu, memotivasi dan akan menyampaikan dalam rapat agar kegiatan komunitas belajar di sekolah kita lebih meningkat frekuensinya, Bu. Iya. Oke, kalau begitu kita bisa sharing lagi minggu depan Bu Titin ya, untuk mengevaluasi hasil dari usaha Bu Titin nantinya ya. Dan saya akan mendengarkan langsung cerita-cerita dari Bu Titin, dan semoga Bu Titin segera bisa menjadi agen penggerak bagi komunitasnya, dan rekan-rekan sejawatnya juga akan memiliki komitmen yang terus belajar.
Terima kasih Bu. Sampai jumpa di minggu depan. Sama-sama Bu Titin. Saya akan dengan senang hati bila diminta bantuan untuk Bu Titin untuk menjadi coach pada hari ini. Tetap semangat Bu Titin ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Titin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bagaimana Bu kabarnya? Nurkolis. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Kabar saya sehat Bu. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah dalam keadaan sehat juga. Nah, apa ada yang bisa saya bantu Bu? Ya, jadi begini Bu Titin. Saya ada perlu dengan jenengan. Oke. Apa Bu Titin bersedia untuk saya jadikan coach hari ini? Boleh sekali Bu. Hari ini pekerjaan saya juga sudah beres semuanya. Kira-kira apa yang ingin kita diskusikan Ibu? Jadi sebelumnya ucapkan terima kasih Bu Titin ya atas Oke. waktunya. Di sini saya ingin berdiskusi dengan Bu Titin tentang pembelajaran saya. Saya merasa anak-anak saya, murid-murid saya itu kurang antusias dalam belajar di kelas. Oh, seperti itu ya Bu. Menarik sekali Bu. Apa yang ingin Ibu eksplorasikan tentang pembelajaran Ibu yang kurang menarik itu Bu? Jadi saya ingin menyampaikan materi anak-anak itu bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, kemudian aktif. Di situ ada terlihat student center gitu. Jadi saya ingin belajar terkait hal itu Bu Titin. Oh, jadi Ibu Nurkolis ingin berdiskusi tentang bagaimana membuat anak-anak itu antusias dalam pembelajaran di kelas jenengan nggih Bu. Yeah. Apa sebelumnya Bu Nurkolisiah sudah menganalisis yang menyebabkan anak-anak itu kurang antusias dalam pembelajaran yang jenengan laksanakan di kelas Bu? Ya, sebelumnya memang saya sudah berusaha mencari tahu apa sebab anak-anak itu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran saya. Jadi terkait dengan apa yang saya lakukan itu kadang-kadang masih menimbulkan masalah. Jadi saya ingin nanti suatu saat itu saya mengajar anak-anak itu benar, anak-anak itu merasa senang, kemudian dia juga antusias dengan pembelajaran saya. Jadi saya ingin menjadikan anak-anak itu menciptakan bagaimana dia itu senang belajar dengan saya. Oh ya, seperti itu ya Bu. Jadi apa yang menjadi penyebab anak-anak kurang antusias dalam proses pembelajaran yang jenengan laksanakan di kelas itu Bu? Setelah saya mengamati, ternyata pembelajaran di kelas yang saya lakukan itu artinya saya hanya book orientation, jadi saya kurang menggunakan media-media pembelajaran, atau kemudian saya ada kalau saya menggunakan media, anak-anak itu memang tidak punya pulsa. Jadi kalau di sekolah itu kenapa ya hanya terkendala itu, tidak ada pulsa, sementara wifi sekolah juga terbatas. Kalau saya menggunakan itu, saya sudah berusaha, tetapi lingkungan yang kurang mensupport. Bagaimana saya ingin nanti tugas-tugas saya itu terlaksana dengan baik Bu Titin.
Oh, kalau seperti itu ya Bu ya, jika berada di level 1 sampai 10, jenengan berada di level berapa Bu? Saya ada di kira-kira di level 6 Bu Titin. Oh, kalau dari permasalahan yang sedang Ibu apa? Hadapi tadi ada di level 6. Nah, terus untuk kedepannya jenengan menginginkan untuk meningkatkan ke level berapa Bu Nurkolis? Ya, ya setidaknya nanti saya ingin nanti pada level 9 Bu Titin. Untuk bisa agar saya itu bisa meningkatkan profesionalisme saya sebagai seorang guru, apalagi saya juga guru penggerak. Gitu. Ya, ya. Sekarang strategi apa yang akan jenengan lakukan agar bisa melakukan perubahan di dalam kelas dan anak menjadi antusias dalam mengikuti pembelajaran yang Bu Nurkolis lakukan? Ya, saya akan melakukan evaluasi pertama ya. Kemudian saya juga akan mengupgrade pengetahuan, bagaimana cara mempelajari strategi-strategi pembelajaran yang menyenangkan, yang student center. Kemudian saya juga harus banyak lagi mengikuti pelatihan-pelatihan, mungkin Bu Titin ya. Ataupun saya harus banyak melihat contoh-contoh pembelajaran yang ada di YouTube atau dimanapun, di TikTok atau apa ya, yang sekiranya harus